Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang akan menunjukkan analisis tablet paracetamol dengan metode HPLC. Semoga video ini meningkatkan pemahaman mengenai analisis metode HPLC. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah persiapan fase gerak yang akan digunakan. Pada analisis paracetamol ini menggunakan fase gerak metanol dan air. Kita letakkan selang B pada metanol dan ditutup menggunakan parafilm. Begitu pula dengan selang C kita letakkan pada botol air dan ditutup menggunakan parafilm. Sambungkan kabel pada sumber listrik. Tekan tombol on pada perangkat. Kemudian tunggu hingga komputer menyala. Kemudian nyalakan perangkat HPLC dengan menekan tombol power di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan passwordnya dan perangkat HPLC siap untuk digunakan. Klik purge pada layar HPLC. Kemudian kita atur sistem yang akan digunakan pada proses purging kali ini. Set waktu purging untuk masing-masing fase gerak selama 5 menit dan juga waktu rinse 5 menit. Kemudian, klik tombol Start. Dan proses purging akan berjalan. Buka aplikasi Lab Solution, pilih instrumen, double klik HPLC. Tunggu bunyi beep yang menandakan instrumen telah terhubung. Selanjutnya, untuk cuci kolom, kita klik Main, lalu pilih Data Acquisition dan tunggu hingga laman Acquisition keluar. Kemudian, klik File dan pilih New Method File. Kemudian, setting sistem HPLC dengan cara klik Advance pada Data Acquisition, kemudian atur LC Stop Time dan End Time dengan waktu minimal 30 menit. Untuk LC Time program, ini bisa kita skip saja dan kita lanjutkan ke bagian pump. Nah, untuk modenya dipilih mode Isocratic Flow. Dan untuk kecepatan flow-nya sendiri kita atur menjadi 1 mili per menit. Dan untuk mobile phase-nya kita pilih part A dan kita pilih fase geraknya adalah metanol. Kemudian klik PDA dan kita atur suhunya menjadi 29 derajat Celcius. Lalu pada kolom oven kita set suhunya menjadi 29 derajat Celcius juga. Kemudian untuk controller ini di skip saja. Selanjutnya pada bagian auto sampler kita pilih rinse modenya before and after aspiration. Kemudian untuk auto purge kita pilih fase geraknya metanol dan waktu purge-nya kita set 5 menit. Untuk kecepatan flow-nya diubah menjadi 1 mili per menit. Kemudian klik kolom normal dan pastikan seluruh data telah terisi dengan benar. Selanjutnya klik apply to all acquisition time, lalu klik download dan klik icon instrumen. Kemudian kita biarkan sistem berjalan sesuai waktu yang telah diatur. Nah, pada grafik di sini bisa kita lihat terdapat garis warna biru yang berjalan. Dan ini kita tunggu hingga garisnya stabil selama waktu cuci kolom. Kemudian, kita jangan lupa untuk menyimpan metode cuci kolom yang telah dibuat dengan cara klik File, lalu Save Method File As, dan pilih folder tempat penyimpanan. Berikutnya, beri nama file, di sini kita beri nama cuci kolom.
Sembari menunggu proses cuci kolom selesai, maka kita dapat melakukan preparasi sampel dan standar dengan cara mengambilnya menggunakan siring. Kemudian, kita masukkan ke dalam vial dengan proses penyaringan menggunakan membran filter. Standar dan sampel yang sudah siap akan dimasukkan ke dalam tray. Tray sendiri terdiri dari tray kiri L12 dan tray kanan R12. Kemudian kita buka traynya dan letakkan vial yang berisi standar dan sampel ke dalam tray. Nah, pastikan untuk memperhatikan nomor pada traynya. Kemudian kita tutup kembali traynya. Setelah proses cuci kolom selesai, lanjutkan setting sistem HPLC untuk fase gerak. Klik File, lalu pilih New Method, klik Advanced, dan pada Data Acquisition, kita atur LC Stop Time dan End Time-nya selama 4 menit. Untuk LC Time program, kita skip, dan untuk pump, modenya kita pilih Low Pressure Gradient dengan flow 1 ml per menit, lalu kita atur konsentrasi solventnya. Untuk solvent B, yakni metanol 25% dan solvent C, 75% air. Lalu pada bagian PDA, ubah suhu menjadi 29 derajat Celcius, begitu pula pada bagian kolom oven. Untuk controller, kita skip. Pada auto sampler, pilih mode rinse before and after, lalu pada auto purge, pilih solvent, metanol, dan air dengan waktu 5 menit dan total flow 1 ml per menit. Lalu klik normal dan pastikan seluruh data telah terisi dengan benar. Kemudian klik apply to all acquisition time. Setelah itu, simpan metode fase gerak dengan cara klik File, lalu pilih Save Method File As, dan pilih folder tempat penyimpanan. Kemudian beri nama filenya, dan setelah itu, klik Download. Biarkan sistem berjalan selama 5 menit, dan selanjutnya akan dilakukan baseline check. Klik Method, kemudian pilih Baseline Check Parameter, lalu centang pada bagian Noise dan Drift. Selanjutnya, set end time dan maximum time selama 10 hingga 15 menit. Untuk bagian failure action, ini skip dan klik OK. Kemudian, klik icon baseline check dan sistem akan berjalan. Kita tunggu selama waktu yang telah diatur. Nah, pada area ungu ini menunjukkan proses berjalannya baseline check. Jika hasil yang ditunjukkan adalah failed, maka ulangi tahap baseline check hingga menunjukkan hasil pass, lalu klik OK. Klik Main pada bagian kiri layar, lalu pilih icon Real Time Batch. Selanjutnya, klik File dan pilih New Batch File. Sesuaikan jumlah batch yang akan diinjak dengan cara klik kanan pada kolom batch, lalu pilih Add Rows, isi number of sample sesuai yang dibutuhkan, dan klik OK. Kemudian, isi parameter lain sesuai keinginan. Untuk vial, sesuaikan nomor vialnya, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk tray name, sesuaikan letak tray. Di sini kita meletakkan seluruh vialnya pada tray nomor 1. Dan untuk sample name, tuliskan nama senyawa. Di sini kita menggunakan 5 standar dan 2 sampel. Untuk sampel ID, tuliskan tanggal waktu analisis, misalnya 23 November 2021, tuliskan 23/11/21. Dan untuk sampel type-nya, biarkan unknown. Untuk method file, arahkan ke metode file fase gerak yang tadi telah dibuat dan akan digunakan. Dengan cara klik tanda panah, kemudian pilih folder yang akan dituju, lalu pilih file fase gerak dan klik OK. Ulangi langkah ini untuk seluruh vial hingga vial nomor 7. Untuk data file, kita berikan nama pada file yang akan disimpan dengan cara
klik tanda panah, kemudian pilih folder yang akan dituju. Lalu tuliskan nama file yang diinginkan, misalnya standar paracetamol 1, lalu klik open. Ulangi langkah ini untuk memberi nama pada seluruh vial. Untuk levelnya dibiarkan 0, dan untuk volume injeksinya diisi 10 mikroliter. Untuk report output boleh dicentang boleh tidak, dan report format file dibiarkan kosong. Lalu klik icon save, kemudian pilih folder yang akan dituju. Lalu beri nama batch, misalnya batch paracetamol. Kemudian klik save. Pastikan seluruh data sudah terisi dengan benar, kemudian klik icon Start Real-Time Batch, lalu tunggu hingga analisis selesai. Selanjutnya adalah cara mengolah data. Buka aplikasi Lab Solution, pilih icon Postrun dan double-klik pada Postrun. Tunggu hingga muncul laman Postrun Analisis System. Selanjutnya, klik Main di bagian kiri layar, lalu pilih Data Analisis. Pada bar data, pilih folder yang dituju, lalu double-klik pada data paling kecil, misalnya standar 10 ppm. Kemudian, tunggu hingga muncul data analisis di layar sebelah kanan. Klik wizard. Untuk 1/5 ini default, bisa di-skip, klik next. Untuk 2/5, klik centang pada kotak pixelnya yang menjadi target, lalu klik next. Untuk 3/5, set off calip levelnya. Untuk 4/5, ini default, bisa di-skip, klik next. Untuk 5/5, isi tabel wizardnya. Jika hanya satu target senyawa, maka kolom lain bisa di-delete menggunakan tombol di keyboard hingga muncul tulisan not used. Kemudian, isi nama, misalnya paracetamol dan tanggal analisis. Lalu untuk kolom konsentrasi, diisi dari konsentrasi terendah hingga konsentrasi tertinggi, lalu klik finish. Selanjutnya, pilih apply to method, lalu klik yes, dan pilih folder yang sesuai untuk menyimpan, dan beri nama. Misalnya, paracetamol Postrun dilanjutkan dengan data analisis. Setelah itu, klik save. Dan centang pada kotak QA, QC parameter, lalu klik OK. Kemudian klik main pada bagian kiri layar dan pilih Postrun batch. Lalu pada bar data pilih folder yang dituju. Kemudian seret data dimulai dari standar sesuai dengan urutan konsentrasinya ke layar bagian sebelah kanan. Kemudian seret data sampelnya. Lalu isi parameter di kolom Postrun batch. Untuk sampel name-nya sesuai nama data, dan untuk sampel ID-nya tuliskan tanggal waktu analisis. Untuk sampel type baris pertama diubah dengan cara klik tanda panah, pilih standar, pilih initialize, lalu klik OK, sehingga tulisannya menjadi standar 1. Untuk baris yang lainnya tidak perlu dirubah. Untuk standarnya biarkan tetap standar, dan untuk sampelnya biarkan tetap unknown. Pada bagian method file, arahkan ke method file Postrun yang akan digunakan dengan cara klik tanda panah, kemudian pilih folder yang dituju, lalu pilih metode Postrun dan klik open. Ulangi langkah ini pada seluruh sampel. Untuk data file, kita berikan nama pada file yang akan disimpan dengan cara klik tanda panah, kemudian pilih folder yang akan dituju, lalu beri nama, misalnya standar 10 ppm, lalu klik open. Ulangi langkah ini untuk seluruh sampel. Untuk levelnya diisi 1, 2, 3, dan seterusnya untuk standar, dan diisi 0 untuk sampel. Untuk report output boleh dicentang, boleh tidak. Untuk report format file ini dibiarkan saja karena default. Jika sudah, klik file lalu pilih save batch file as, lalu pilih folder yang akan dituju dan beri nama batch, misalnya batch paracetamol Postrun. Kemudian klik save.
Pastikan seluruh data sudah benar, kemudian klik icon Start Post Run Batch, lalu klik OK, dan tunggu hingga analisis post run selesai. Jika sudah, kita lakukan olah data dengan cara klik Main di bagian kiri layar dan pilih Report Format. Klik Sample Information, kemudian tarik kursor untuk membuat kotak dan akan keluar Sample Information Properties. Kemudian pada File, Browse, lalu pilih filenya, misalnya standar dengan konsentrasi kecil, lalu klik Open, kemudian klik Apply dan klik OK. Selanjutnya, klik icon chromatogram, kemudian tarik kursor untuk membuat kotak dan akan keluar chromatogram properties. Kemudian klik File dan klik Browse dan pilih file yang sama dengan sample information yang sebelumnya. Klik Open, klik Apply dan klik OK. Selanjutnya, pilih icon Pick Table, lalu tarik kursor untuk membuat kotak dan jendela Pick Table Properties akan keluar. Kemudian pada bagian Pick Table, kita pilih parameter yang diinginkan. Kita bisa menambahkan dan mengurangi parameternya menggunakan tombol Add dan Remove. Untuk pada kali ini, parameter yang diinginkan adalah Peak, Retention Time, Area, Concentration, Tailing Factor, Resolution, dan HITP. Kemudian klik File, Browse, dan pilih file yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian klik Open, klik Apply, dan klik OK. Selanjutnya, klik Insert Page untuk membuat halaman baru. Kemudian pilih icon Calibration Curve dan tarik kursor untuk membuat kotak. Jendela Calibration Curve akan keluar. Lalu klik File, klik Browse, dan pilih sampel data terakhir di kolom Batch Post Run tadi. Kemudian klik Apply dan klik OK. Jika sudah, klik File, lalu pilih Save Report Format File As, dan pilih folder yang akan dituju. Kemudian beri nama file, misalnya hasil data paracetamol. Kemudian klik Save. Jika ingin menyimpan dengan format PDF, klik File, lalu pilih PDF Output, dan pilih folder yang akan dituju. Kemudian beri nama, dan klik Save. Hasil PDF akan tersimpan sesuai folder yang telah diatur sebelumnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.